azwaji wa dhurriyyati wa ahli baitihi wa jami' ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin awliya syuhada as-salihin sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin al-mukhlasin khususan masyayikhina khususan mu'allifi kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari Anallaha yu'li darajatin fil jannah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim wa yanfa'una bi ulumi ma'arifihim syai'an lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu saumi ay hadza utawi iki ku babu saumi ku bab kang nerangaken poso. Wa utawi as-saumu lughatan ing dalem makna lughate. Lughatan ing dalem makna kebahasaan. Al-imsaku iku maknane ngeker. Ngeker iku makna kuno. Ngempet. Nah, bahasa Indonesianya apa? Menahan diri. Nah, sampean ku nulis keliru. Ngeker dadi ngeker, ngempet dadi ngempit, ngono was. Manane ngene, wa utawi saum lughatan ing cara lughate al imsaku iku ngempit, ngempit apane? Ngempet utawa ngeker. Bahasa Indonesianya apa? Menahan diri. Wa syara'an anapun utawi saum ing dalem istilah syar'ine imsakun iku ngeker utawa menahan an muftirin saking pira-pira perkara sing batalaken saum. An muftirin saking pira-pira perkara sing perkara sing batalaken saum bisyurutihi kelawan pira-pira syarate imsak al ati-ati kang bakal teko. Di saum karo siam iku menurut apa? Aspek kebahasaan itu sama. Saumun karo siam. Nek kitab-kitab iki ya ana babus saumi, ana sing kitabus siami. Memang secara aspek kebahasaan saumun karo siam iku padha. Cuma nanti perbedaannya apakah saum dan siam itu dipakai dengan makna lughatan atau makna syar'an. Baru-baru ini ada, kapan video ini kapan gak ero. Itu ada salah satu yang kemudian mengatakan bahwa siam itu berbeda dengan saum. Jadi yang diwajibkan itu siam, tidak saum. Mergo ayate kutiba alaikumus siamu. Terus no Quran saum itu disebut apa? Wakuli wasrobi wakori aina. Terus ayat berikutnya
Wa imma taroyinna minal basari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sauman. Yang mana pada ayat sauman itu memang sauman itu maksudnya dikehendaki dalam arti lughatan. Jadi terus difahami kalau yang wajib itu siam, yang saum itu tidak wajib. Lah iki nganggo pemikiran sangka ndi? Jadi saum karo siam secara bahasa itu sama. Lah apakah nanti apakah diartikan menurut arti urfun atau diartikan apa urfus syar'i? Nah iku ana kaidah idza ta'arada al urfu wasyar'u. Contohnya ini ana wong ngomong ini, aku nazar salat, aku nazar poso, ini nazar tu sauman, aku nazar saum, aku nazar ngelakoni salat. Lah saumun itu punya dua arti. Saumun punya arti imsak secara lughatan, imsak angger menahan, angger ngeker, angger ngempet iku jenenge poso. Poso lughatan. Tapi poso syar'an itu poso dengan aturan syarat-syarat tertentu. Lah iku kaidahe kalau ketika terjadi ta'arud antara urfun karo syar'un, maka dilihat kalau ya ta'allaku bi hukmun, maka kudima apa urfu syar'i. Dadi ana wong ngene, engko aku nek bapakku waras, aku nazar ngelakoni salat. Maka salat yang di sini ya salat sing ana rukuke ana sujute. Tidak boleh dia mengatakan salat itu maksudnya mung cuman addu'a, mergo as-shalatu lughatan iku addu'a'u. Maka saumun atau siyamun, apakah itu saumun atau siyamun itu diartikan bimaknahu al-lughawi atau bimaknahu asyar'i? Ya. Kalau mengkaitannya dengan hukum ya puasa yang dimaksud ya puasa yang diartikan imsakun an muftirin bi syurutihi al-atiyati, yaitu menahan diri, menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Apa sing batal puasa iku? Gampangane mangan ngombe karo kumpul bojo. Mergo puasa yang kita lakukan itu adalah puasa secara fisik. Puasa yang kita lakukan ini adalah puasa secara fisik. Apa? Karena bagian dari manusia itu ana sing dari nafsani. Nafsani ku sing ana unsur jasmani ini karo unsur rohani ini. Siji akal, nomor loro kolbu, nomor telu nafsu. Ya, aklun, kolbun, nafsun. Aklun itu punya unsur jasmani rupane otak. Tapi punya unsur ruhani, rupane sing ndadekno wong iku bener uteke. Nek utek secara jasmani kang cerdas, pinter, cerdas, pinter. Iku dikei vitamin ngono ya. Apa? Angger apa mangane iku nutrisi otaknya itu cukup, ya cerdas gak karu-karuan cerdase. Tapi apakah kemudian cerdas otake iku cerdas uteke iku apa terus yo bener akale? Belum tentu. Lah ada unsur ruhani. Nurun robbaniyun niku sing dadekno utek sing cerdas iku terus dadi akale sehat, akale waras. Mergo ya ana wong iku cerdas akale tak cerdas uteke tapi gak waras akale. Iki sing medeni wong. Medeni. Terus kolbun itu ana unsur jasmani.
Jasmani ini kolbun itu ya iku apa? Organ yang ada di dalam tubuh. Apa iku liver, apa iku jantung. Iku jenenge apa? Kolbun jusmaniun. Tapi di dalam kolbun jusmaniun itu ada unsur ruhani. Nurun rabbaniun. Sing dadekno wong iku dadi apa? Atine iku. Lho, atine. Dadi ana wong ku sehat, jantunge sehat, livere, tapi atine loro. Karo tanggane gegeran. Ana ta ora? Warase pol. Ya, jantunge sehat. Direkamno digawa lunggone puskesmas, direkam jantung ECG. Oh, sehat, Pak. Jantungnya sehat, Pak. Livernya sehat, Pak, ngono. Tapi karo tanggane geweger ae. Iku apane sing lara? Sing penyakitan atine itu lara fisik apa lara spiritual? Lho, lara spiritual. Sing lara ora jantunge, sing lara sing penyakitan ora jantunge, sing penyakitan ora livere. Sing penyakitan apa? Lho, atine. Terus nomor 3 nafsun. Nafsun secara fisik, jasmaninya nafsun itu perut sama alat kelamin. Manggone iku nek weteng karo nafsu iku weteng karo alat kelamin. Mulane poso iku apa? Perkara sing batalno poso iku kan urusan weteng karo urusan oh iya iku. Urusan weteng karo urusan apa? Ya, urusan sapa iku? Ya. Dadi urusan Imron niku ya. Imane kuat, Imrone mbuh iku ngono jarene ya. Ya iku. Jadi kalau puasa itu puasa secara fikih, puasa dalam konteks fikih yaitu imsakun an muftirin, sing batalno poso iku apa? Sing batalno poso iku ya kaya mangan, ngombe, terus kumpul karo bojo. Kumpul karo bojo. Itu kalau orang puasa mengikuti aturan fikih itu baru puasa secara fisik. Tapi nafsu ruhaninya itu juga harus dipuasakan. Kudu dijak poso. Lah piye carane Mas poso secara ruhani? Ya menahan diri dari maksiat, ya, maksiat, durhaka, ya, nentang perintah Gusti Allah. Mulane kok ana keterangan dari aspek yang lain sing batalno poso iku nek cara fikih ya mau sing batalno poso iku mau ya intine ya mangan ngombe kumpul bojo. Tapi kok ana sing batalno ganjarane poso. Lah sing batalno ganjarane poso iku kaitane karo poso secara ruhani. Jadi menungso iku ana unsur jasmani. Unsur jasmani sampean ya mulai apa? Ujung rambut sampai ujung kaki. Iki sing mono donya tok. Engko nek wis apa? Wis ora ana nyawane, ya wis ora ana aji. Ora ana ajine. Lho jasmani ini bintang film iku dipuja-puja iku ak mergo isih ana nyawane. Sedilu nek wis ora ana nyawane sapa sing gelem? Ya, itu jasmani. Ana unsur ruhani. Ruhani ku nyawane iku. Sing nggarai jasmani urip iku jenenge ruhani. Nek urusan ruhani aja takok. Cuma nek kok sing ditakoki sak aku, sing sampean takoki masalah ruh niku napa, Pak? Wong Kanjeng Nabi iku lho diulangi karo Gusti Allah. Yas'alunaka 'anir ruh Muhammad, wong-wong iku ate takok nyang sampean takok masalah ruh. Ngene wong-wong takok sampean masalah roh, kulir ruhu min amri rabbi, jawaben iku urusane Gusti Allah, ora urusanku. Nek sampean takok sing urusanku tak jawab.
Lho, nek sampean takok urusane ora urusanku, wis takok sing duwe urusan kono. Nah, mestine iku bener ngono iku. Saiki kan ora iki, saiki ku overlapping. Saiki tumpang tindih. Sing ora urusane iku, sing gak duwe urusan iku melok-melok, koyok-koyok duwe urusan terus komentar. Susah. Susah. Seperti keadaan yang seperti ini. Mestinya kalau tokoh-tokoh agama itu hanya menyampaikan, dia hanya menyampaikan fatwa hukum tentang bagaimana hukumnya orang meninggalkan sholat Jumat, bagaimana hukumnya orang yang merasa dalam ancaman tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu dijawab hukumnya. Nggak usah kemudian dia itu membuat edaran atau membuat perintah, instruksi bahwa dilarang Jumatan atau dimohon tidak Jumatan karena begini-begini. Urusan sing ngene urusane pemerintah. Lah pemerintah itu nanti akan tanya, kepada yang kompeten dalam bidang hukum. Pak Yai, pripun bagaimana hukumnya dalam suasana pandemi COVID-19 ini? Bagaimana hukumnya orang kumpul-kumpul untuk melaksanakan sholat Jumat? Maka terus kiai baru menjelaskan, menguraikan tentang bagaimana sholat Jumat itu, kemudian kewajibannya, kemudian ketika ada resiko seperti ini gimana, aspek hukumnya yang dijelaskan. Tidak usah kemudian mengambil peran, yang itu merupakan peran dari pemerintah. Lho saiki ora kok, saiki MUI kadang-kadang luwih galak daripada pemerintahane. Lho pemerintah iku durung ngetokno apa-apa lho, MUI-ne iku wis ngetokno fatwa. Lho presiden lagi ngelarang mudik, baru melarang mudik tanggal berapa? Lho MUI itu sudah memakan fatwa haram mudik sudah sebelumnya. Lha iki apa yo gak ndisi lah ini loh sing aneh. Wong ora urusane, nek ora urusane wis gak usah melok ngurusi supaya tidak terjadi tumpang tindih. Paham ya? Nah, paham. Qala wa furida fi Sya'bana fi sanati saniyati minal hijrati. Wa furida lan diwajibno. Ku yo ngono mau, video sih tak delok iku. Quran itu kutiba alaikumusya. Tidak furido. Maka makna kutiba dengan furido itu beda. Mana beda teko ndi? Ya. Beda dari mana? Karena kalau kita tuh bicara tentang hukum, kalau kita sudah bicara tentang hukum dan hukum fikih itu turunan dari sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan hadis, maka gunakan istilah-istilah hukum fikih itu. Quran itu kan ibaratnya masih Quran itu masih sangat umum. Maka jangan kemudian bicara tentang hukum praktis, jangan bicara tentang hukum yang sifatnya teknis, tapi dalilnya menggunakan dalil Al-Quran yang masih universal. Mulane iki sing balik tak elingno. Jadi orang kelasnya seperti kita itu kalau sampean golek dalil tentang amalia itu harus mengambil dari aqwalul ulama. Ya, jadi dasar yang kita pakai dan kita mengikuti ulama. Tentu ulama yang memiliki mata rantai atau sanad keilmuan dengan guru-gurunya yang sambung dan tidak terputus, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biyen aku nek isih mondok iku nek basul masail iku mesti jenenge takbir ibarat. Iku orang nganggo ibarat Quran hadis ora kok kelas kok nyopo kok Quran hadis itu.
Ibarat itu mesti ibarat diambilkan dari apa? Qaulul ulama. Pendapatnya para ulama yang kitab-kitabnya ya, yang kitab-kitabnya itu oleh para dewan musakhikh itu sudah dipilah. Oh, kitab iki oleh digawe, oleh di apa? Boleh dijadikan apa rujukan, yang kitab ini tidak boleh. Iku mbiyen iku ngono. Lho saiki langsung Quran hadis. Ini ya repot. Lah kan ini kan ya. Jadi kalau ada orang membuat apa namanya itu, membuat persamaan tuh begini. Jadi ono apoteker, ono dokter. Ono apoteker, ono dokter. Apoteker itu seorang yang memiliki keahlian apa? Obat ya, penyakit dan obatnya. Di apoteker itu yang memiliki apa disiplin ilmunya adalah tentang obat dan penyakit. Jadi nek penyakit iki obate iku iki, penyakit iki obate iki. Lah, terus ana dokter. Dokter iku sing iso ngarani. Dokter iku sing iso ngarani, dia punya kemampuan mendiagnosa. Dari diagnosa itu kemudian diisok ngarani. Oh, sampean iki panas, Kang. Tapi panasnya sampean iki panas mergo apa? Mergo demam. Oh, panasnya sampean iki mergo tipes. Panasnya sampean ini yo hanya karena ini apa luka. Karena luka. Nah, ini panasnya sampean ini karena mikir utang sapane ngono ya. Iki panase sampean mergo sampean mari diputus karo pacare. Lho ngono ya, panas saat ini sampean iku. Lah itu nanti dokter, orang itu kalau pingin tahu penyakitnya apa, itu datang kemana? Dokter. Lah dokter itu hanya bisa menentukan kamu dengan gejala-gejala seperti ini, lorone sampean iku ngene. Lah obate napa, Pak? Obate takoo apoteker. Nah. Lah, dalam hal ini apoteker itu seorang muhaddis. Seorang muhaddis, seorang ahli hadis itu seperti apoteker. Dia tahu hadis ini tentang ini, hadis ini tentang ini, hadis ini tentang ini, hadis ini tentang ini, tentang ini, hadis ini. Lah terus doktere iku faqih, doktere iku ahli fikih, al fuqaha iku dokter. Nah, bareng roh iki kanggo nambani iki kanggo nambani iki, dadi nek sampean lorone iki ya tambane iki. Maka tidak bisa dipertentangkan antara apoteker karo dokter. Apoteker dengan dokter itu harus bekerja sama. Cuman kan persoalannya begini, persoalannya tidak semua apoteker itu apa? Tidak semua apoteker itu tidak dokter, tidak semua dokter itu bukan juga apoteker. Kadang ono dokter sing paham tentang obat, ono apoteker sing paham tentang diagnosa penyakit. Lah iki sing masalah iku. Nah, kalau kemudian ada dokter yang juga paham tentang obat, ya mesti geger karo tukang obat, karo apa tukang sing ahli farmasi. Wah, ini obatnya begini, wes aku iso, aku roh, tak obati iki iso kok. Lho ngono. Nah, ini ya. Jadi ini yang saya sampaikan, ini jangan sampai kemudian terjadi apa tumpang tindih, apa overlapping. Ini sebagiannya dewe-dewe, bagiannya dewe-dewe. Nah tadi kalau kita bicara tentang hukum, istilah hukum, maka yang dipakai adalah ya apa istilahnya apa disiplin ilmu tersebut. Kalau kita bicara tentang hukumnya puasa, apakah itu furido atau itu kutiba, ya tanya kepada ahli usul fikih. Apakah furido dan kutiba itu sama atau
Tidak. Ternyata masuk lafal atau kata-kata yang 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 berarti kewajiban itu diantaranya adalah kutiba, kataba, farodho, furidho. Jadi kutiba karo furidho itu maknane podo diwajibaken. Qala wa furidho lan diwajibna apa saum fi Sya'bana ing dalam wulan Sya'ban. Wulan Sya'ban ini tidak dijelaskan apakah awal Sya'ban atau pertengahan Sya'ban atau akhir Sya'ban. Ya pokoknya wulan Sya'ban ngono wae wis. Fi sanati ing dalam tahun as-saniyati kang kaping 2. Fi sanati ing dalam tahun as-saniyati kang kaping 2 minal hijrati saking hijrah. Hijratun Nabi min Makkata ilal Madinah. Di tahun kedua hijrah. Jadi berarti nalika nek Mekah iku sahabat durung lakoni poso ya durung. Durung bahkan kewajiban atas sahabatnya Nabi di Mekah itu kan sholat. Itu pun sholat itu diwajibkan pada saat peristiwa besar Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun berapa? Tahun 11 kenabian, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah dan wafatnya Amur Rasul pamane Kanjeng Nabi Sayyid Abi Thalib. Di puncak ujiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggal oleh dua orang yang luar biasa mendampingi Kanjeng Nabi, partnernya Nabi dalam mendakwakan Islam itu. Kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu turun, bahkan dari kewajiban sholat sendiri, sholat akan di Mekah juga masih sembunyi-sembunyi. Nah, nanti kapan Nabi baru bisa mulai sholat berjamaah dan sholat Jumat, itu pun juga baru ketika Nabi di Madinah. Nah, memang di Mekah itu periode Nabi Muhammad di Mekah itu lebih banyak pada persoalan akidah, pada persoalan membangun membangun akidah, membangun keyakinan, aspek menyatukan. Akidah itu bisa menyatukan ketika orang itu memiliki keyakinan yang sama. Ketika seseorang itu memiliki keyakinan yang sama, maka tidak akan terjadi perdebatan tentang persoalan keyakinan, janji keyakinane podo. Berbeda dengan masalah syariat. Kalau syariat itu meskipun orang itu keyakinannya sama, podo-podo mau Islami, tapi nanti dalam bersyariat itu sangat mungkin terjadi perbedaan. Contohnya sholat subuh, sing kunut itu Islam to ora? Sing ora kunut itu Islam to ora? Lho padha-padha Islami. Lho kok ora kunut? Lha iku jenenge syariat. Ya, iku jenenge sing tarawih 8 rakaat. Kira-kira sampean ngomong sing tarawih 8 rakaat ora Islam, tutuk ibaduke sampean. Ya, sing tarawih 8 rakaat iku ya Islam. Engko kunute pira? 3. Ngono iku ana sing 8 rakaat iku 4-4-3. Oh, 4-4-3. Kok formasi sepak bola. Kok formasi sepak bola 4-4-3 ana ora? Iku sing ahli bal-balan iku. Ana formasi 4-4-3 ana ta? Ana ya, 4-4-3. Iku 3 depan apa belakang? 4-4-2. Nah, 4-4-2, 3 iku kiper sitok iku. Ya 4-4-3, 3 di depan ya. Oh, penyerang iku. Ngono sing 4-4-3 jarene. Ha iku sing tarawih 8 rakaat 4-4 terus
witire 3 rakaat sambung dadi 4 iku Islam to ora? Lah sing tarawih 20 rakaat loro-loro terus tambah witir 3 rakaat 21 itu sama Islamnya. Dalam hal syariat. Maka dalam fase Nabi Muhammad ketika di Mekah itu karena baru membangun akidah, maka memang diminimalkan perbedaan perdebatan di antara sesama umat Islam. Nah, yang bisa memicu perdebatan dan perbedaan itu adalah syariat. Maka usulan syariat itu baru ketika di Medina itu baru kemudian ada syariat. Ya, maka setelah Nabi wafat itu muncul ilmu yang muncul pertama kali itu adalah ilmu usulul fikih wal fikih. Generasi ini Abu Hanifah itu Imam Abu Hanifah itu usul fikih dan fikih. Baru kemudian ilmu kalam atau ilmu tauhid itu muncul pada masa Al-Asy'ari dan Al-Maturidi yang sudah ratusan tahun kemudian. Itu artinya apa? Setelah Rasulullah wafat, perdebatan yang pertama kali muncul itu perdebatan tentang bersyariat. Kalau memang nanti dalam bersyariat itu terjadi perbedaan, ya memang nggak masalah lah. Kita itu nggak usah alergi dengan perbedaan. Ya, wis ngene wae, gamane perbedaan itu kita sik dengan santai. Sampeyan niku riyo meneh pengen duwe klambi anyar ta ora? Ya pengen to ya. Iku sampean kuwate tuku klambi iku 1 ta 2 paling-paling ya. Paling akeh ya 2 atau 3 lah paling-paling iku. Ya nasibe sampean niku nasibe pancen nasib ora pate apik dadi duwe pendak riyo tok. Pendak riyo klambi iku senajan to sampean niku pengen tuku klambi sitok. Iku sampean niku golek toko sing ngedol klambi maceme akeh atau maceme saite. Lah ya kan? Sing maceme akeh to. Lah nyapa kok sampean golek toko sing dodolan macem-macem? Gak tambah bingung ta sampean? Ya nyapa ayo? Kenapa kok sampean golek toko sing akeh maceme senajan to sampean pengin tuku sitok ae? Apa jarine? Mergo kathah pilihan, Pak. Berarti sampean kan seneng akeh pilihan toh? Lah dalam beragama ada banyak pilihan. Ya toh? Ana pilihan macem-macem. Ngene ora oleh, tapi jarine iki oleh. Jare iki kudu ngene. Ora apa-apa. Lho nyapa kok saiki sampeyan ana pilihan akeh pilihan kok tambah bingung. Mun sampean pikir tuku klambi sitok ae pengen tuku klambi sitok ae nek perlu sak pasar ae diubek kok. Mulai toko pojok lor sampai pojok kidul pokoke anggere ana sing dodolan klambi diparani. Ujung-ujunge kadang-kadang sedina wis mumet pegel sikile, gak sida tuku kok. Gak sida tuku ditakoki nyowo gak ora sida kak ning ngono. Gak ono sing seneng kak ning ngono. Gak ono sing seneng padahal ya kadang-kadang seneng seweneng wapi ngono. Wis seweneng ngono ditakokno regane, mendelik regane. Kelarangan gak sida. Ya memang itu konsekuensi resiko dari apa? Resiko dari banyaknya pilihan, tapi dibuat santai saja lah. Maka apa? Maka salah satu ciri yang paling mudah ya, kalau orang itu misalnya dalam berpendapat itu kok kaku, dalam berpendapat itu kok kesannya itu kemudian apa? Tidak bisa menerima pendapat yang lain. Itu justru menunjukkan bahwa orang itu memang terkategorikan wong sing pengalamane cupat. Ilmune apa? Ilmune masih dangkal, pengalamane isek kurang. Qala fi sanati dalam tahun asanati kang kaping 2 minal hijrati saking hijratil Mustafa.
Berarti puasa itu diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Berarti pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Terus Nabi wafat Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Ya kan? Kan wafatnya kan bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Lah Rabiul Awal itu wis Ramadan apa durung? Nah, berarti sausé Ramadan. Ya, sausé Ramadan. Kan wulan iku Suro Sapar, durung ya Suro Sapar Mulud. Suro Sapar Mulud. Berarti Rasulullah itu menjalankan puasa hanya 9 kali. Ya. Jadi hanya 9 kali. Difayakunu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam somatis aromadonatin, karena Nabi Muhammad tinggal di Mekah di Madinah itu 10 tahun. 10 tahun itu 9 tahun ya, 9 tahun ya, asru sinina 10 tahun ya, 10 tahun dan 9 bulan. Nah 9 tahun ketika Nabi ya, hampir 10 tahun lah, kurang lebih 10 tahun itu. Nah itu tahun-tahun di mana Nabi Muhammad tinggal di Madinah itu semua ketika bulan Ramadan itu umurnya 29. Umurnya 29 hari. 1 tahun itu Rasulullah pernah 1 tahun itu puasa genep 30 dino. Itu pun menurut riwayat yang lain, menurut satu riwayat itu pun kan puasanya karena terlambat penyampaian ru'yatul hilal Syawalnya itu. Sehingga menurut riwayat ini ya, ketika Rasulullah melakukan puasa itu semuanya Rasulullah itu puasanya apa? 29 hari. Nah, nanti akan saya jelaskan tentang apa namanya itu sing jadi dasar untuk memulai dan mengakhiri puasa. Qala wa huwa utai saum. Wa huwa utai saum iku min khassa isina. Wa huwa utai saum iku min khassa isina, iku termasuk setengah saking pira-pira khasais, pira-pira keistimewaan atau kita umat Muhammad. Jadi puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh pada bulan Ramadan itu hanya dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek masalah nglakoni poso itu umat-umat sebelumnya juga sudah asa sama, kama kutiba alal ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Loh, kalau puasa itu sudah wajib dilakukan oleh umat-umat terdahulu, berarti kan puasa ini kan bukan kekhususan untuk umat Nabi Muhammad. Nah, yang dimaksud puasa itu termasuk kekhususan umat Kanjeng Nabi, yaitu puasa sebulan Ramadan, puasa 1 bulan penuh bulan Ramadan. Berarti umat-umat yang terdahulu juga melakukan puasa, tetapi puasanya tidak seperti puasa yang dilakukan oleh umat Islam. Itu yang dimaksud dengan min khoso isina. Nanti nek posone ya poso sama dengan sholat.
Sama dengan sholat. Maka nabi-nabi terdahulu itu juga sudah melaksanakan sholat. Cuman caranya sholat, waktunya sholat itu berbeda dengan cara dan waktu sholatnya umat Islam. Jadi cara sholat dan waktu sholat yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini itu memang hanya dilakukan oleh umat Islam dan belum dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Qala wa minal ma'lumi minad dini bidzarurah. Wa huwa utawi saum maklumi iku termasuk setengah saking perkara sing den kaweruhi. Minal maklumi iku termasuk setengah saking perkara sing dikawruhi minat dini saking agama, minat dini saking agama bidzarurati kelawan jelas. Bidzarurati kelawan jelas. Jadi ilmu daruri. Nah, karena puasa ini termasuk ma'lumun minad dini bidzarurah, termasuk klasifikasi kewajiban agama yang untuk mengetahuinya itu tidak terlalu rumit, tidak membutuhkan analisa, tidak membutuhkan kajian, maka barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa yuhkamu bikufrihi. Wong sing mengingkari wajibnya puasa Ramadan maka dihukumi mergo apa? Mergo dia menentang wajib yang maklum minad dini bil darurah. Berbeda misalnya kalau misalnya dia itu misalnya tentang hukum waris. Tentang hukum waris, misalnya kalau ada orang meninggal, ahli warisnya A, B, C, D, maka cara pembagiannya seperti ini. Kemudian dia tidak setuju misalnya. Nah, ini persoalan ilmu waris itu kan tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu. Mergo ilmu ku ana loro. Ya, ilmu ku ana ilmu daruri, ana ilmu nadhari. Ilmu daruri karo ilmu nadhari. Ilmu daruri itu untuk mengetahuinya itu tidak membutuhkan waktu lama. Contoh nih, siji tambah siji. Nah, siji tambah siji loro. Langit dhuwur apa ngisor? Dhuwur. Bumi ngisor. Bapak karo anak tuwa ndi? Bapak karo anak tuwa ndi? Nah, wong lesu iku mangan apa ngombe? Nah, iku daruri. Daruri. Terus orang ilmu nadhari itu ilmu yang untuk mengetahuinya itu membutuhkan pemikiran. Contoh nih, setengah tambah setengah tambah seperapat tambah sepertelon piro? Setengah tambah setengah siji. Tambah seperapat harus sepertelon. Seperapat harus sepertelon itu berarti berapa? Harus sepertelon. Nyebutnya berarti seperempat itu berapa? 3/12. Sepertiga 4/12. Berarti 7/12. Berarti setengah tambah setengah tambah seperapat tambah sepertelon itu 1, 7/2. Iku orang daruri iku. Iku jenenge ilmu nadhari. Nadhari iku perlu angen-angen. Sama ya, sama dengan Sama dengan kita memahami tidak mungkinnya dua perkara yang berlawanan itu bersatu. Jadi perkara tidak mungkin dua perkara yang berlawanan
itu tidak mungkin bersatu. Iku koyok-koyok ngono iku doruri. Koyok-koyok doruri, tapi enggak. Lho kok iso piye? Nah, contohnya ngene, putih iku ora ireng. Ireng iku ora putih. Saiki ireng karo putih iso kumpul to ora? Gak iso. Mergo nek putih karo ireng iku iso kumpul, berarti iso kumpul antarane ireng karo ora ireng. Ireng iku ora putih, ya. Putih iku ora ireng. Berarti ireng karo putih iso kumpul to ora? Yo gak iso. Mergo nek sampean ngarani iso kumpul, berarti ireng kumpul karo putih, berarti putih iku ora ireng. Ireng iku ireng. Berarti ireng karo putih kumpul, berarti ana ireng karo ora ireng. Lah iku butuh mikir niku. Iku jenenge nadhari. Wes. Dadi merga maklumun minad dini bidharurah, maka barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka yuhkamu bikufrihi. Kafir itikad. Murtad ya, murtad. Mergo apa? Mergo kabeh wong wis jelas lah. Nek poso Ramadan iku apa? Jelas wajibe jelas. Termasuk min arkanil Islam. Apa min arkanil Islam? Ramadan. Poso bulan Ramadan. Qala yajibu saumu syahri Ramadana. Ijma'an bikamali sya'bana salasina yauman au ru'yati hilali au ru'yati hilalin. Yajibu wajib saumu syahri Ramadan, so ing dalem wulan Ramadan. Saumu syahri Ramadana, apa poso ing dalem wulan Ramadan. Dasar wajibe, dasar hukum wajibnya Ramadan ijma'an berdasarkan konsensus ahli hukum. Ijma'an berdasarkan ijma' konsensus kesepakatan seluruh ahli hukum. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini sing bener iku ngono. Sampai kula ditakoni apa dasar wajibe poso Ramadan? Ya ijma ulama. Aja dalil sampean niku. Dalil iku urusane sapa? Mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu orang yang memiliki kapasitas, orang yang kompeten, memiliki kompetensi ya untuk melakukan kegiatan menggali hukum atau istimbat hukum dari sumbernya langsung, yaitu Al-Quran dan hadis. Lah kita ini tidak termasuk apa? Mutlak. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini muqallid dalam hal urusan fikih. Kita ini muqallid. Muqallid kelasnya apa? Muqallid itu kelasnya melok. Lah taklid itu adalah akhdhu qaulil ghairi min ghairi ma'rifati dalilin. Taklid itu apa? Atau mengambil pendapatnya orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Lah wong padha-padha taklite kok gegeran tentang dalil. Iku ora ngujeki tae nek bathok iku. Jadi lucu.
lucu. Ya ngono nek paham, padha ora pahami. Ngotot padha ora pahami. Iku padha karo sing sering digambarno iku. Dadi ana wong 5 picek kabeh ya, terus kon jemok gajah, terus mendeskripsikan gajah itu seperti apa. Wong ngono sing nyekel apa? Nyekel buntute. Jarene gajah iku apa? Gajah terus ujungnya itu berbulu. Tali ngono, tali halus ngono, ujungnya berbulu. Sing dicekel buntute. Lah sing nyekel kupinge. Oh, gajah iku lebar. Koyok kipas. Koyok kipas. Ora nyambung, wong berbulu kok kipas. Sing nyekel wetenge dhewe maneh. Sing nyekel sikile aneh. Sing nyekel belalainya bener. Gajah itu memang panjang tapi ujungnya enggak berbulu, ujungnya itu ada lubangnya. Mergo dicekel apane? Belali. Padha ora ngertine, padha salahe, tepapi ngotot-ngototan, bantah-bantahan karepe dhewe. Iki nek didelok sing paham iku guyono to ora? Guyono to ora kira-kira? Ya ngono iku zaman saiki iku. Guayane ndol qala Rasulullah, qala Allahu. Guayane qala di fase-faseno. Gak paham. Kalau kita bicara tentang kita taklid muqallid, kelas muqallid itu adalah apa? Kita mengikuti pendapatnya siapa? Kita mengikuti pendapatnya siapa? Seperti Syekh Zainuddin Al-Maribari ini beliau mengatakan bahwa dasar wajibnya orang melakukan puasa bulan Ramadan adalah ijma'an. Dasarnya adalah karena hukum wajib puasa telah disepakati oleh seluruh ahli hukum. Seluruh ahli hukum. Lah, apa dasar kesepakatan mereka? Ya iku urusane mereka. Sampeyan gak usah melok ngurusi ora urusanmu ae. Nah, tapi nek pengen roh, mulane kadang-kadang ada kita itu mengatakan apa? Wadalilu ala wujubi qoblal ijma'i. Ya, adapun dalil wajibnya puasa sebelum diijma'i oleh para ulama adalah qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kita ini sebagai orang awam, apa dasar wajibnya puasa adalah karena itu sudah menjadi ijma, sudah menjadi kesepakatannya para ulama. Kalau wajib poso, wajib saumu syahri ramadhana, apa poso ing dalam bulan Ramadan. Siji bi kamali sa'bana salasina yauman, kelawan sempurnone wulan Sa'ban sempurna 30 yauman apane dinane. Au biru ya adlin, ru'yati adlin utawa kelawan ngaline wong sing adil wahidin tutupan adalae ningali hilalahu ing hilale Ramadan oleh ningali ba'dal hurubi ing dalam sak badane surupe srengenge ngono mau idza syahida nalikane memberikan idza syahida nalikane memberikan kesaksian sapa adlu indal qadhi ing dalam sandingan di hadapan qadhi walau ma'id baki sertane nutupine mendung
bilafzi asyhadu kelawan lafal kesaksian 30, maka besok pagi itu pasti tanggal 1 bulan beri. Mergo gak ono wulan Komaria umure 31 iku ora ono. Mulane sampean ngene. Ayo ya, sampean lunga omahku tak wae dhuwit 500 juta. Lho kapan? Tanggal 31 Ramadan. Oh, nakis iku umure 29. Ulale untuk penentuan menjalankan ibadah-ibadah sing dibatasi karo waktu, seperti kok wukuf di Arafah, seperti puasa Ramadan, terus apa Idul Fitri, maka harus dilakukan ya, harus dilakukan pengamatan hilal. Makanya waktu paling cepat menurut aturan lo ya, menurut aturan hukum lo ya, waktu yang paling cepat untuk bisa mengetahui Ramadan itu kapan, itu adalah tanggal 2 Sya'ban setelah matahari terbenam. Tanggal 29 Sya'ban setelah matahari terbenam, itu nanti baru bisa diketahui apakah besok itu Ramadan ataukah masih bulan Sya'ban. Loh Pak, kok ada ormas Islam di Indonesia ini yang setahun yang lalu itu sudah mengumumkan Ramadan tahun ini itu jatuh tanggal sekian, bahkan apa nanti Ramadan tahun 2022 itu tanggal sekian. Loh itu dia tidak menggunakan dasar ru'yatul hilal, tapi dia menggunakan murni apa? Murni menggunakan perhitungan. Kemudian dengan perhitungan menentukan klasifikasi wujudul hilal atau belum wujud. Dia tidak tahu. Ketok ora penting, sing penting pokoknya wis ono. Lah ono lan ora ono nih dihitung berdasarkan perhitungan. Mulane nek ngono iku ojo maneh kok tahun 2020 kiamat kurang setahun iku dia bisa apa? Bisa menentukan 2 Ramadannya itu, dan kita tidak mengikuti itu. Nanti akan ada pembahasan tentang masalah bagaimana kemudian menggunakan hitungan itu untuk menetapkan awal Ramadan. Wono keterangannya nanti kita ilmiah sajalah. Ya, ilmiah. Ora usah ngotot-ngototan. Gak usah ngotot-ngototan. Sebab kalau kita mau disiplin, ya baik itu dengan mendasarkan kepada Al-Quran ataupun mendasarkan hadis, itu jelas kok. Faman syahida mingus syahro, bahasanya syahida. Syahida itu apa? Adalah menyaksikan. Tidak kalau sudah ada atau belum ada. Faman syahida minkumus syahro fal yasumu. Syahida itu artinya apa? Melihat. Lah hadisnya Kanjeng Nabi jelas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu li ru'yatihi karena ru'yatul hilal. Sempurnakan Sya'ban 30. Dan itu tidak ada peluang apakah cara hitungan niku wis wujud atau belum wujud, itu diabaikan oleh Rasulullah. Ya, karena apa? Kalau nyata-nyata suasana, nyata-nyata cakrawala tertutup oleh mendung, maka secara logika hilal tidak akan kelihatan. Maka genapkan Sya'ban 30. Gak usah diterusno ruyat. Wong nok delok olah ya ora bakal iso ketutupan. Itu artinya apa? Artinya kemungkinan ada atau tidak ada itu sudah dinafikan oleh Rasulullah. Makanya di Indonesia ini ada yang namanya sidang isbat. Kapan sidang isbat itu dilakukan? Pada tanggal 29 Sya'ban. Nah, kalau tanggal 29 Sya'ban setelah matahari terbit
dari beberapa tim pemantau hilal yang ada di titik-titik tertentu membuat laporan, kemudian ada salah satu yang berani disumpah di depan hakim pengadilan agama, maka itu dasarnya. Jadi ru'yat seperti puasa kita tahun ini. Itu Sya'ban umurnya 2 bulan. Sudah istimaknya itu, istimak Sya'bannya akhirnya itu sudah siang jam 10 atau jam 9 itu. Maka secara perhitungan itu dimungkinkan kemungkinan besar bahwa hilal Ramadan itu akan kelihatan. Hilal Ramadan akan kelihatan. Dan di sini tadi atau mulainya puasa itu didasarkan adanya satu orang yang adil yang melihat hilal setelah terbenamnya matahari. Jadi waktu yang paling cepat, ingat ya, waktu yang paling cepat untuk mengetahui kapan awal puasa itu adalah tanggal 29 bulan Sya'ban setelah matahari terbenam. Itu ditunggu 10 menit. Kalau setelah 10 menit setelah matahari terbenam itu kemudian sama sekali tidak kelihatan hilal, sudah berarti hilal belum muncul. Berarti besok tanggal 30 Sya'ban. Ramadannya otomatis lusanya. Kan begitu kan? Tapi kalau setelah matahari terbenam karena tadi hitungannya tadi, lah bagaimana Pak menghitung itu? Menghitung itu adalah untuk memandu. Hitungan itu. Coba begini, coba sampean itu. Posisi hilal itu kan kalau tanggal 1 itu kecil sekali. Itu sangat mirip dengan gambar mega. Iku sing ora ahli gak iso bedakno iku celerete apa? Mega ya apa to iku hilal. Maka posisi hilal itu nanti dihitung dengan hitungan itu dan ada ilmunya. Nah dengan ilmu itu kemudian wong sing manteng kabeh di titik itu. Di titik itu. Nanti kan maka kalau ada orang kemudian mengaku melihat kan dia dilihat juga potensi dalam bidang ilmu astronomi atau tidak. Ora kok angger wong muni ngaku kula ndelok hilal ngono. Lah sampe ndelok hilal kondi. Kono jarene wong hilal kok ndelok pojok gitu. Lah ilmu teko kondi iku. Wah kula ningali anu ten gene napa niku banyu segoro tamane ngono. Ya enggak. Jadi hitungan itu, hisab itu adalah untuk panduan. Nah, nek cara basa pemilu kan ana apa? Ana quick count, ana real count. Lah quick itu adalah menggunakan ilmu itu. Tapi saya tak takoki. Terus sing dienggo dasar KPU untuk memutuskan itu quick count apa real count? Ya real countnya. Senajan to cara hitungan iku iso didelok. Secara hitungan itu sudah wujud hilalnya. Tapi ternyata karena mendung atau karena hal-hal tertentu tidak ada satupun tim pemantau hilal itu yang melihat. Tidak ada satupun yang berani bersaksi telah melihat hilal. Apakah bisa ditonton? Tidak bisa. Lah Pak, bagaimana kemudian yang dengan hitungannya kemudian dia memaksakan wis pokoke ana sing eruh tagak ana sing eruh sing penting hitunganku iku wis ana ya dasar hitunganku ana iki aku poso. Nah, oleh to ora ngene. Engko ana jawabane nggone setelahnya ini itu. Nah, jadi bahwa dasar untuk memulai puasa ikmali Sya'bana Sina Yauman. Jadi menggenapkan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Nek Sya'ban wis 30 dina berarti lusa sudah pasti tanggal 1 Ramadan. Ini juga berarti berlaku kemudian masuk awal juga sama. Berarti untuk menetapkan awal Syawal
itu paling cepat adalah tanggal 29 Ramadan setelah matahari terbit, setelah matahari terbenam. Itu sudah tampak enggak hilalnya Syawal itu? Kalau kelihatan berarti Syawal, kalau kelihatan berarti tanggal 30 Ramadan. Mulane terus ngene, wah pinter Muhammadiyah iku. Wong NU kalah karo wong Muhammadiyah. Wong Muhammadiyah iku durung apa setahun sadurunge poso wis iso nentokno awal puasa. Wong NU kok isih ngenteni. Lho iki masalahe kok ora pinter-pinteran, Kang. Iki masalahnya apa? Masalahnya konsekuen dengan dasar, konsekuen dengan apa? Prinsip apa? Dasar kita ini konsekuen dengan kitab-kitab fikih yang ada, bahwa untuk menetapkan awal Ramadan itu hanya dua. Satu, ikmalu Sya'ban salasina yauman, sing nomor loro ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu artinya melihat langsung wujudul hilal. Lah yang teman sebelah menggunakan kriteria wujudul hilal. Lah niku dasare saka pundi, Pak? Gawe dasar sudah takok aku. Orang NU tidak menggunakan kriteria wujudul hilal, tapi menggunakan hilal. Mergo jelas Kanjeng Nabi dawuh fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'bana salasina yauman. Tek ono tek durung ono hilale, nek nyoto-nyoto tanggal 29 Sya'ban iku cakrawala tertutup mendung, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Cek wis ono tek durung ono, wis jelas iku. Nah, tapi ada Pak yang menggunakan kriteria wujudul hilal. Yo takok sing menggunakan kriteria itu, ojo takok aku. Lah apa itu salah, Pak? Kita tidak berhak untuk menyalahkan siapa saja. Ini kebenaran menurut kebenaran apa? Ilmu pengetahuan. Hukum fikih itu kan ijtihad. Itu ijtihadi. Ijtihad itu berarti berdasarkan ilmu. Lah kebenaran atas ilmu pengetahuan itu relatif. Tahu relatif itu? Tidak absolut. Yang absolut itu kebenaran dari Allah, kebenaran dari Rasulullah, itu absolut. Berbeda lagi akal. Nek menurut akal itu bersifat spekulatif. Spekulatif itu piye? Ya mungkin bener, mungkin ora. Oh, spekulatif, spekulasi. Ya mungkin bener, ya mungkin. Mulai nek cara akal itu gak usah tek dipikir, gak usah tek dicekeli nemen-nemen, wong spekulasi. Ya iso bener, tapi ya iso enggak. Nah ilmu pengetahuan relatif. Ya bener jarine. Jarine sapa? Jarine sing meyakini bener. Nek jarine sing gak meyakini bener, ya kebenaran yang mutlak itu hanya kebenaran Allah, kebenaran Allah dan Rasulullah. Qala au annahu halla Allahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.